tapi dengan submateri yang berbeda kan? Iya. Materi sebelumnya apa sih? Ada yang minat? Ya, silakan Mbak Rahmatia. Pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang hakikat good governance. Jadi good governance itu apa sih, kan seperti itu. Kalian harus tahu dulu ya. Ya, kemarin sudah belajar tentang itu dan kalian masih mengingatnya ya. Jadi sebelum ke materi selalu berproses gitu ya. Selalu belajar seperti itu ya. Jadi video yang tadi filosofi dari pohon pisang. Misalnya apa tadi? Contohnya apa sih? Contohnya ya, contohnya itu merontokkan bunganya seperti itu ya. Dan dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus bermanfaat berkorban untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Terus apa lagi tadi? Umurnya ya. Umurnya namanya pohon pisang itu kalau belum berbuah, walaupun dia ditebang masih akan tumbuh lagi. Mengajarkan kita tentang harus bermanfaat atau harus apa ya, gigih gitu ya, sebelum cita-cita kita tercapai. Karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013. Berapa penilaian? 3. Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan berlandaskan nilai-nilai keuangan yang bisa
Ya, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Baik, silakan dikerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Silakan diceritakan dalam video ini. Baik, 1 menit lagi ya. Baik, sudah semua? Sudah. Lanjut. Ya, ini mulai masuk ke materi. Coba amati gambar yang ada di depan. Kira-kira itu gambar apa yang ditunjukkan? Pelayanan publik atau pelayanan masyarakat seperti itu ya. Kira-kira ini biasanya di mana? Pelayanan seperti ini biasanya di mana? Ya, di kantor kecamatan, di balai desa berarti ya. Desa, terus di mana lagi? Di bank ya. Ya, di bank ada juga betul tadi ya. Terus di mana lagi? Ya, di puskesmas ya Mbak ya. Ya. Apa pendapatmu berkaitan dengan gambar tersebut? Ini kan pelayanan masyarakat ya. Pendapatmu tentang pelayanan yang seperti itu bagaimana? Kalian sudah pernah misalnya mengurus surat seperti itu ke balai desa kan? Pernah tidak? Pernah. Nah, biasanya ngurus apa kalau ke balai desa? Membuat KTP. Membuat KTP ya? Apa? Membuat surat pengantar ya? Ya, kira-kira pelayanannya bagaimana? Apakah sudah baik? Sudah. Berarti pelayanannya ramah seperti itu ya. Sudah baik.
apakah pelayanan yang demikian mencerminkan daripada good governance? Sudah ya. Baik, ini yang akan dipelajari di pertemuan kali ini, bahwa kalian untuk mengetahui pemerintahan itu sudah baik atau belum, atau yang tadi dikatakan good governance itu berarti kan harus ada kriterianya ya kan? Pemerintahan dikatakan baik, dikatakan good, berarti harus ada kriteria atau prinsipnya ya. Nah, untuk itu nanti kalian akan membuat kelompok satu kelas ini dibagi menjadi satu kelompok ya. Ibu baca kelompoknya, kemudian diskusikan dalam kelompok tersebut. Carilah dari berbagai sumber. Berarti kalian boleh buka buku, boleh buka modul, dan boleh browsing, boleh mencari di web berkaitan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian nanti di dalam kelompok itu kalian mencoba untuk membuat PowerPoint-nya ya. Di samping ada tugas kelompok, nanti ibu akan berikan LKBT tertinggi. Setelah itu tugasmu adalah mempresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan tolong bentuk kelompok. Ibu bacakan. Sudah mengirimkan semua ya? Sudah. Cek sebentar ya. Kelompok 1, 2, 3. Oh, udah lengkap. Ini yang mau presentasi urut aja atau gimana nih? Acak. Oh, ada. Oke, kalau mau acak kelompok berapa? Perwakilan maju ke depan sini. Yuk, satu. Saya duluan. Satu aja. Yang maju ke depan satu aja. Kita mau pipa, boleh mau pipa. Yuk. Yang menang berarti dia tampil dulu ya. Terakhir, Bu. Yang terakhir. Yang menang yang terakhir. Oh, yang menang yang terakhir. Iya, oh, yang boleh. Ayo. Gambreng. Ini terakhir ya, ayo lagi. Yang terakhir. Yang terakhir. 1, 2, 3, ayo. Yes.
Siapa yang mau maju ini? Kelompoknya Gusti Ririn Devina, Mbak Anissa, Mbak Asih, Nurul, Gusti Ranika dan iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip good governance. Anggota kelompoknya pertama yaitu Undinavia nomor urut 13, Ririn Puspitasari nomor urut 28, Devina Sektiningsih nomor urut 6, Anissa Cahyaningsih nomor urut 3, Asifatul Mungarman nomor urut 4, Nurul Sofianti nomor urut 23, Lucy Rahma Octavia nomor 14, Radin Kaulia Putri nomor 24, dan Sahitul Faiza nomor 29. Kita masuk ke materi prinsip-prinsip good governance. Menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance yang nomor 1 itu adalah partisipasi masyarakat atau participation. Partisipasi masyarakat adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 2. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip good governance yang nomor 3 adalah transparansi atau transparansi. Seluruh proses pemerintahan perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau. Prinsip yang keempat adalah daya tangkap atau responsiveness. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nomor 5, berorientasi pada konsensus atau consensus orientation. Consensus orientation adalah pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh akan apa yang dianggap terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Prinsip yang keenam adalah kesetaraan dan berkeadilan atau equity. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Lanjut prinsip yang nomor 7. Efektivitas dan efisiensi atau effectiveness and efficiency. Hasil proses pemerintahan sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Prinsip yang nomor 8 adalah akuntabilitas atau accountability. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 9. Visi strategis atau strategic vision. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
Selanjutnya, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Menurut Bappenas, prinsip nomor 1 mempunyai pandangan jauh ke depan atau visionary. Wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan. Selain itu, mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkan dalam strategi pelaksanaan rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya. 2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Transparansi dalam tata pemerintahan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi. Ketika setiap kebijakan publik harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip nomor 3 menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu tata pemerintahan yang tepat tanggap atau responsif. Karakteristik ini dibutuhkan karena selalu ada kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Nomor 4, tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau akuntabel. Para penyelenggara pemerintahan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat atau publik atau outwards accountability dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintah itu sendiri atau downwards accountability dan kepada atasan mereka atau upwards accountability. Yang kelima yaitu tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Wujud nyata dari prinsip kompetensi dan profesionalisme dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada. Selain itu, dapat dilihat dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan, dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Selain itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berusaha optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Yang ketujuh, sekian penjelasan prinsip-prinsip good governance dari kelompok 4. Jika ada yang mau ditanyakan bisa mengangkat tangannya. Bertanya, nama kita menerapkan gabungan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah perencanaan good governance di Indonesia sudah berhasil atau belum? Ya, Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seiring dengan berkembangnya waktu, penerapan good governance di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Mulai munculnya transparansi, anggaran pendapat, serta belanja negara atau APBN. Dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok selanjutnya, Kelompok 3 ya? iya. Silakan kelompok 3. Ya, siapa yang mewakili? Rahmatia ya? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip dan contoh-contoh pelaksanaan. Anggota kelompok kami yaitu Rivina Anggraini, nomor urut 7, Nurin Asfiakul, nomor urut 22, saya sendiri, nomor urut 25, Ratih Diana Stuti, nomor urut 26, Selu Juliana, nomor urut 31, Yeni, nomor urut 36, Amelia Nasari, nomor urut 1, dan Ayu Latul Husna, nomor urut 5. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip governance dan contoh-contoh realnya. Yang pertama, pengertian. Untuk pengertian, good governance merupakan pergeseran makna dari government. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Prinsip-prinsipnya. Untuk yang pertama itu partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Untuk pengertiannya, partisipasi adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan harus ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. Tegaknya supremasi hukum, yaitu good governance, tentunya berjalan lancar dengan dukungan pihak aparatur negara yang mampu menegakkan hukum secara adil. Transparansi, akses data dan informasi publik bisa diperoleh dengan mudah dan transparan. Daya tanggap di sini adalah kecepatan atau tindakan pemerintah dalam memahami kebutuhan objektif masyarakat sebelum masyarakat menyampaikan keinginan. Berorientasi pada konsensus, yaitu pemerintah peka terhadap pendapat dan aspirasi masyarakat. Kesetaraan dan berkeadilan. Keadilan ditujukan dengan terciptanya perlakuan yang adil, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Dan kesetaraan ditunjukkan dengan kesamaan kondisi baik terhadap perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi. Efektivitas dan efisiensi proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Visi strategis. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pembangunan manusia yang luas serta jauh ke depan, jalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Contoh-contoh realnya. Pertama, partisipasi dalam memutuskan kebijakan tentang layanan pembuatan KTP, SIP, dan IMB. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Semua kendaraan bermotor harus mematuhi peraturan jalan raya, tidak memandang mobil mewah atau kendaraan umum. Orang yang melakukan pelanggaran hukum seperti pencurian harus dihukum tanpa memandang kaya atau miskin. Yang ketiga, transparansi. Segala aspek proses penyelenggaraan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara pemilu. Akuntabilitas penyelenggara negara terkonfirmasi tidak sesuai pelaksanaan perwal tentang SOP dengan kenyataan di lapangan. Daya tanggap merupakan sikap yang care, cepat, respon, ramah, aspiratif, menyedia layanan kepada masyarakat pengguna layanan. Daya tanggap untuk layanan pembuatan KTP sudah berjalan dengan baik, terkonfirmasi pada saat masyarakat ingin membuat KTP. Petugas dengan sabar menjelaskan tata cara, mekanisme, dan kenapa KTP belum bisa dicetak lebih cepat. Efektivitas
efektivitas dan efisiensi. Dimaknai menjamin terselenggaranya proses pelayanan kepada masyarakat dengan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. Akuntabilitas, penyelenggaraan negara sebagai pelaksana konstitusi yang dimandatkan oleh rakyat. Sisi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta pembukaan akar apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Berorientasi pada konsensus. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1997. Dari hasil-hasil wawancara penelitian di lapangan didapatkan suatu kesimpulan bahwa prinsip berorientasi pada konsensus yang berarti pemerintah memberikan penyelesaian masalah sudah diterapkan di Kecamatan Lombok Baru. Kesetaraan dan berkeadilan. Prinsip ini telah diterapkan di Kecamatan Lombok Baru, Malang. Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa prinsip governance berkeadilan sudah diterapkan di Kecamatan Lombok Baru, Malang. Itu tadi materi presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nama definisi nomor absen. Nah, pertanyaannya, sebutkan salah satu contoh kegiatan yang termasuk ke dalam prinsip governance partisipasi masyarakat. Jadi menjawab contoh dari prinsip governance partisipasi masyarakat yaitu pemilu. Pemilihan umum. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih wakil-wakil rakyat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok berapa ya? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang governance. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada Eka Salma Safina nomor absen 8, Erika Anggraini nomor absen 9, Mela Kamelia nomor absen 16, Tiara Nurmaniska nomor absen 32, Waidatul Ma'rifah nomor absen 34, dan Yasmina Nur Arifah nomor absen 35, Nunik Aulia Primadani nomor absen 20, Nur Hanifah nomor absen 21, dan Reni Widarti nomor 27. Kita langsung ke materi ya. Teman-teman boleh lihat ke PPT yang ada di depan. Ya. Semangat belajar ya kita ya.
atau penyelenggaraan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Partisipasi masyarakat atau kalau dalam bahasa Inggris ya, participation. Oke, semua warga masyarakat itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Jadi partisipasi menyeluruh tersebut itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Oke, jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Oke, tegaknya supremasi hukum atau rules of law. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Oke, transparansi. Definisi transparansi ada yang bisa menjelaskan? Mbak Nanis Arum? Boleh dibaca PPT-nya. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dipercayakan kepada dan ketaatan pada. Saya anggap sudah cukup. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Jadi daya tanggap adalah cekatan atau tindakan pemerintah dalam memahami kebutuhan objektif masyarakat sebelum masyarakat menyampaikan keinginannya. Berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa atau power bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oke, udah pada mulai nggak fokus ya? Coba tepuk satu, tepuk dua, lanjut ya. Oke, semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak pula aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Kesetaraan atau equity. Equity adalah formulasi dari total aktiva dikurangi total pasiva. Equity sendiri adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Namun ekuitas tidak dapat dijual atau tidak memiliki ukuran nilai jual perusahaan. Efektivitas dan efisiensi. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya
untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas itu yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik pada masyarakat. Maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi untuk para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi dari kelompok 2? Oke, Mbak Nurin, silakan. Sebelumnya bersama saya menjelaskan hasil kedua dari kelompok 2. Dan kan sudah dijelaskan tentang ya, satunya prinsip kesetaraan dan pertanyaan saya, apakah negara Indonesia sudah menerapkan Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Sudah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup. Oke, untuk kata-kata hari ini, kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok yang terakhir. Satu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan prinsip-prinsip bergabungan. Adapun kelompok kami yaitu 1 Anis Nurrohman, 2 Fatimah Zahra, 3 Manis Arumsari, 4 Naidi Haidarul, 5 Nugraini Putri Purwandari. Selanjutnya ada Viana Yulistianti, Jamilatul Firdaus, Dilan Hasna, dan juga Nabila Leonita Fitria. Oke, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance dibagi menjadi 2, yaitu menurut UNDP dan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Menurut UNDP, yang pertama yaitu partisipasi masyarakat atau participation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang memiliki kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang
Yang ketiga adalah transparansi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu transparansi. Seluruh proses pemerintahan perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan diketahui. Daya tanggap atau respon yang institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. 5. Berorientasi pada konsensus atau konsensus orientation. Pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh akan apa yang dianggap terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya ada kesetaraan dan berkeadilan atau equity. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu efektivitas dan efisiensi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu effectiveness and efficient. Proses pemerintahan sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang kedelapan ada akuntabilitas atau accountability. Cara mengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang terakhir ada visi strategis atau strategic vision. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Oke, menurut Badan Perencanaan Pembangunan, yang pertama ada mempunyai pandangan jauh depan atau visioner. Yang kedua ada tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Yang ketiga ada tata pemerintahan yang cepat dan tanggap atau responsif. Yang keempat ada tata pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel. Yang kelima tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Yang selanjutnya ada tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang ketujuh ada tata pemerintahan yang berdesentralisasi. Yang kedelapan ada tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Yang selanjutnya ada tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. 11 tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Yang ke-13 ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Yang ke-12 ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan masa. Yang ke-13 atau terakhir ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Tiara. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Tiara Nurmarisa, usia 32, perwakilan kelompok. Pertanyaannya ialah, mengapa supremasi hukum dituntut untuk ditegakkan di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan Mbak Tiara Nurmarisa dari kelompok 2. Supremasi hukum perlu ditegakkan di Indonesia karena supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan yang kedua untuk menjaga masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya agar tidak terjerumus di luar batas hukum yang berujung anarkis. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang bisa kalian ambil atau disimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan. Jika sudah paham, silakan post testnya kembali dikerjakan. Kalian boleh ambil HP-nya boleh dibuka. Post testnya begini. Sudah selesai ya? Sudah. Cukup mudah ya? Mudah. Sudah dijelaskan panjang lebar. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, untuk minggu depan kalian akan persiapan debat tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Baik. Yang terakhir adalah refleksi. Silakan apa manfaat yang diperoleh dari materi hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugra Hidayati Purwadi, kelas 19. Pertama, kita menjadi tahu apa itu kebutuhan mulai dari prinsip-prinsip, pengertian, serta pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan. Baik di negara maupun Itu manfaat yang bisa diambilnya. Kemudian yang kedua, apa rencana tidak lanjut? Apa yang akan kalian lakukan adalah persiapan debat besok ya. Kemudian sikap apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Bertanggung jawab. Baik ya. Sikap bertanggung jawab dalam berkelompok. Kemudian apa pendapat kalian tentang pembelajaran pada hari ini?